Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Hello everybody. In this video I want to talk about the alphabet. Okay? Di video kali ini saya mau membahas tentang alfabet. Alfabet ini merupakan hal yang gak kalah penting sebagai dasar untuk mempelajari bahasa Inggris, terutama cara mengeja alfabet tersebut atau spellingnya alfabet tersebut. Oke, alfabet ini ada sekitar 26 huruf yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu vowels atau huruf hidup atau vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, yang terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua yaitu consonants atau huruf-huruf mati atau dibilang juga dengan konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk ke dalam konsonan ini ada sekitar 20 huruf di luar vokal dan huruf Y, yaitu dimulai dari huruf B sampai huruf Z. Totalnya ada sekitar 20 huruf. Untuk yang ketiga yaitu semi-vowels atau huruf setengah hidup atau setengah vokal. Hanya ada satu huruf yaitu huruf Y. Nah, sekarang perhatikan gambar dari alfabet ini. Baris pertama itu merupakan huruf mulai dari A sampai Z ya. Nah, baris kedua itu cara simple untuk membaca alfabet tersebut atau spellingnya dalam bahasa Inggris. Dimulai dari huruf A. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z atau Z untuk huruf Z. Nah, itu bagaimana cara membaca alfabet tersebut atau spellingnya alfabet tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, di sini diberikan contoh yang pertama yaitu table. Nah, bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara mengejanya atau spellingnya dari table yaitu T, A, B, L, E. Contoh yang kedua, cupboard. Cara spellingnya yaitu C, U, P, B, O, A, R, D. Contoh yang ketiga yaitu door. Spellingnya D, O, O, R. Contoh keempat, computer. Spellingnya C, O, M, P, U, T, E, R. Contoh berikutnya, nose. Spellingnya N, O, S, E. Contoh terakhir, nail. Spellingnya N, M, I, L. Nah, itu contoh mengeja dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya yang akan dibahas yaitu tentang phonetic alphabet. Spelling alphabet sering disebut dengan phonetic alphabet atau alfabet ejaan dalam bahasa Indonesia. Digunakan untuk mengeja bagian dari pesan yang berisi huruf dan angka untuk menghindari kebingungan.
karena banyaknya huruf yang terdengar serupa atau terdengar mirip atau hampir sama. Misalnya huruf B dan D, juga huruf N dan M. Ketika diucapkan dengan ejaan dari alfabet itu sendiri, itu hampir terdengar serupa atau hampir terdengar sama. Contohnya huruf B, dibacanya B, dan huruf D dibacanya D. Jadi antara B dan D itu terdengar serupa. Ketika si pembicara pronunciation-nya kurang begitu jelas, spelling-nya kurang begitu jelas, nah itu akan terdengar serupa. Begitupun dengan huruf N dan M. N, M. Jadi hampir terdengar serupa. Nah, makanya ketika si pendengar mau mengkonfirmasi, sebaiknya diucapkan dengan menggunakan phonetic alphabet. Sekarang perhatikan gambar dari phonetic alphabet yang diambil dari Wikipedia. Di situ komplit, ada karakternya mulai huruf A sampai dengan Z, ada juga disertai dengan kode Morse dan cara membacanya dari phonetic alphabet tersebut. Nih, untuk huruf A dibacanya alpha, B bravo, C bisa Charlie, O Charlie. Untuk D delta, E echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliet, K kilo, L 5, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R atau R Romeo, S Sierra, T Tango, U Uniform, V Victor, W Whiskey, X X-ray, Y Yankee, dan Z Zulu. Nah, itu untuk phonetic alphabet. Oke. Sekarang perhatikan dari contoh yang tadi sudah diucapkan dengan spellingnya alfabet itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana ketika diucapkan menggunakan phonetic alphabet? Oke. Table, Tango, Alpha, Bravo, 5, Echo. Cupboard, Charlie, Uniform, Papa, Bravo, Oscar, Alpha, Romeo, Delta. Door, spellingnya Delta, Oscar, Oscar, Romeo. Computer, spellingnya Charlie, Oscar, Mike, Papa, Uniform, Tango, Echo, Romeo. Nose, spellingnya November, Oscar, Sierra, Echo. Nail, spellingnya November, Alpha, India, 5. Nah, itu cara spelling menggunakan phonetic alphabet. Oke, berikutnya ada contoh yang lain mengenai phonetic alphabet. Oke, nah, mungkin untuk contoh ini diibaratkan ada dua orang yang sedang berkomunikasi atau sedang melakukan conversation, ya, communication, bisa secara langsung ataupun lewat telepon. Nah, misalnya kurang paham, si pendengar kurang paham, atau dia minta mengkonfirmasi ulang atau minta mengeja, ini biasanya akan diucapkan dengan ejaan atau spelling
bisa dengan alfabet itu sendiri atau menggunakan phonetic alphabet. Oke, ini contohnya. Diba. Ketika diba diucapkan atau diheja atau di spellingnya menggunakan alfabet itu sendiri, maka ejaannya D-I-B-A. Perhatikan untuk huruf D dan huruf B, di situ terdapat kemiripan atau hampir serupa terdengarnya antara D, B, D, I, B, A, diba. Nah, kemungkinan aja si pendengar kurang paham ketika dia mendengar pardon, can you spell it? Can you repeat? Misalnya. Nah, sebaiknya diucapkan dengan menggunakan phonetic alphabet karena antara D dan B itu hampir sama. Jadi ketika diba diucapkan menggunakan phonetic alphabet akan menjadi Delta, India, Bravo, Alpha. Nah, sekarang perhatikan antara huruf D dan huruf B. Huruf D Delta, huruf B Bravo. Jadi ketika Delta dan Bravo, kalau tadi D dan B hampir mirip, di sini sangat jauh berbeda ya. Jadi si pendengar bisa membedakan antara D dan B. It's really different. Delta, Bravo. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Nih contoh berikutnya, Mirna. Di sini ada huruf M dan huruf N. Ketika diucapkan spellingnya menggunakan alfabet itu sendiri, akan terdengar M, I, R, N, A. M, N, M, N. Itu hampir mirip banget ya, hampir mirip sekali. Jadi bisa dikonfirmasi menggunakan phonetic alphabet. Mike, India, Romeo, November, Alpha. So between M and N it's really different. My November. Jadi di sini sangat jauh berbeda ya antara M dan N. Nah, penjelasannya untuk alfabet sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Thank you for watching. Tunggu video berikutnya dari si Bunda. Jangan lupa like, subscribe, and share ya.